ta'lim wa nafa' al-intifa' wal-ifada wal-istifada wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala nawaina kama nawabihi aslafuna salih min husni an-niyah. Naam. Alhamdulillahirabbil alamin, naltaqi ba'duna ba'da fi faslina hadha li ta'allumi fiqhil muamalah. هذا الأسبوع إن شاء الله سنستمر درسنا هذا بفقه المعاملة. نحن قد تعلمنا عن قواعد ما يتعلق بمعاملة المعاصرة، لكن الآن إن شاء الله وسنبدأ يعني بهذا الكتاب يعني شرح بلوغ المرام إبانة الأحكام للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني. ثم بعد ذلك هذا الكتاب تعريف يعني لإبانة الأحكام يعني مؤلفان عبد الله عبد السلام حسن سليمان النوري وعلوي عباس المالكي رحمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وعسى الله أن يجعل كل ما ألفه بهذا الكتاب نافعا لنا في الدارين في الدين والدنيا والآخرة. نعم. نوينا كما نوى به أسلافنا الصالح من حسن النية. اليوم إن شاء الله سنستمر على وجه البسيط بداية من ما يتعلق بالبيوع، لأن هذا الكتاب في الأول في البداية، وهذا كتاب يعني في الجزء الثاني في المجلد الثاني، وفي بعد الطباعة في مجلد الثالثة. كتاب البيوع بعد ما يتعلق بأحكام العبادة. كتاب بلوغ المرام أولا يعني أورد مؤلف حديث، ثم بعد ذلك يشرح هذا الحديث ما يتعلق بأحكام العبادة. نعم. وهذا كتاب البيوع بعد أحكام العبادة، أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، وضوء، الصوم وما إلى ذلك. ثم الآن ما يتعلق بالبيوع. نعم، بالبيوع. أحكام البيوع هذا من جملة ومن ضمن أحكام المعاملة، من أحكام المعاملة كتاب البيوع. نعم. ممكن سنقرأ هذا سردا. أولا أنكم قد عرفتم معنى البيوع إن شاء الله كما قد تقدمنا سابقا، وسنقرأ هذا ثم سنستمر إلى الحديث. نعم. لماذا هذا الكتاب؟ هذا الكتاب ألفه المؤلفان يعني تسهيلا للمتعلم، تسهيلا للمتعلمين وللدارس وللطلاب، لأن في هذا الكتاب هناك أسئلة تسهيلا لكم أن تفهموا، تسهيلا لكم أن تفهموا. بعد قد قرأنا هذا الكتاب بالحديث ثم شرح الحديث، أكيد هذا لأن هذا الكتاب يعني شافعي مذهب، ولو كان المؤلف مالكي مذهب، ولكن ماذا يعني ركز المؤلف بشافعي مذهب هكذا. نعم. فبعد ذلك هناك أسئلة تسهيلا لكم لكي لا تذهبوا يعني ماذا عقولكم وحفظكم، يا لا ذهاب لا سلام ولا كلام، ولكن هذا متعمق وتكون رسوخ، يا تكون راسخا يعني في ماذا في فهمكم وفي ذهنكم هكذا. نعم. الآن كتاب البيوع نريد القراءة لأخينا أرسلان، تفضل. من البيع في اللغة؟ قال المؤلف أولا لكن زيد فيه شرط تراضي من بائع والمشتري. وحكمة في شرعية البيع أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه أو غيره غالبا، وغيره قد لا يبذل من غير عود فشرع البيع لتحقيق القصد من غير
harajin harajin li ayyi li ayyin minal bai' min al-ba'i aw Ba. mushtari. awil mushtari. Na'am. Ma'na al-bai' fil lughah. Ma'na al-bai' fil lughah mubadalatul mal bil mal. Ya, pertukaran harta dengan harta. Kalau di dalam definisi yang lain, mubadalatul mal bil mal li gharadit tamalluk, ya, untuk tujuan kepemilikan. Karena kenapa? Kalau misalkan pertukaran harta hanya sementara, berarti dia bukan bai'. Berarti dia menjadi sewa, ya. Atau misalkan bisa jadi dia isti'arah, dipinjamkan saja. Atau ditaruh di tempatnya, tidak digunakan, kemudian diambil lagi. Oh, itu berarti menjadi wadi'ah, ya. Nah, tapi dia punya tujuan, ya, tujuannya adalah untuk perpindahan kepemilikan. Wa yanubu 'anil mal kullu ma lahu tsaman. Dan menggantikan posisi harta, menempati posisi harta itu segala sesuatu yang punya harga. Jadi kalau misalkan sesuatu yang enggak ada harganya, gitu ya, yang enggak ada harganya, maka dia tidak dikatakan sebagai al-mal. Nah, berkaitan yang lahu tsaman ini tentu berbeda-beda. Ya, berbedanya gimana? Ada orang, antum misalkan habis jajan minuman botol. Botolnya antum buang ke tempat sampah, itu sudah bukan menjadi harta buat antum, ya gak? Tapi ketika ada orang pemulung yang menjadikan itu diambil kemudian dijual, itu harta untuknya. Tapi bukan harta untuk kita, sudah kita jadikan sampah tadi. Ada juga yang kemudian sampah-sampah lainnya kita buang. Diambil sama pemulung, dijadikanlah itu menjadi daur ulang di pabrik. Nah, itu menjadi harta juga. Daur ulang kembali, ya. Nah, di sini berarti yang berkaitan dengan saman. Kalau seandainya tadi, ya, barang rongsokan tadi, antum jadikan dan antum anggap dia memiliki saman, memiliki harga, maka dia masuk ke dalam al-mal. Tinggal bagaimana persepsi antum, ya. Ana udah kebanyakan nih punya motor, pakai aja dah, buat ente. Kan ada orang yang begitu tuh. Sepeda, nganggur, sampai sepedanya udah lapuk. Padahal masih bagus. Ada orang yang butuh, ana udah nggak ini nih, bawa aja, bawa. Dia sudah tidak ada rasa kecenderungan terhadap harta yang tadi. Gitu ya, walaupun masih ada harganya. Nah, berarti yang memiliki taman, yang ada harganya di sini al-mal ini, ya. Misalkan ada yang sama-sama enggak, misalkan batu, ya. Ana mau jual batu nih sama ente nih, buat apaan? Kali bisa direbus gitu kan? Nggak bisa, ya. Yang bisa apa? Batu koral, batu split, nah itu baru ada harganya. Ya, tapi ada apanya? Kan itu kan dari Allah. Ada usaha untuk membuat batu yang besar menjadi kecil, kemudian digunakan untuk proses pondasi. Ya, itu ada harganya. Ada proses di dalamnya, ya. Wa ma'nahu fi syar'i mithlu ma'nahu fil lughah. Nah, adapun maknanya di dalam syariat, ya tadi secara bahasa, sebagaimana maknanya di dalam lughah secara bahasa. Lakin zida fihi syartut taradi, akan tetapi disyaratkan syurita zida fihi, ditambahkan di dalamnya syartut taradi, syarat taradi. Nah, inilah yang penting, ya. Innamal bai'u an taradin. Ya, hanyalah jual beli itu terjadi apabila ada ridho sama ridho. Nah, minal ba'i wal mushtari, dari orang yang menjual dan juga membeli. Ini buat pegang dulu. Minal ba'i wal mushtari. Wal hikmah fi syar'iyatil bai' anna hajatal insan tata'allaq bima fi yadi sahibi. Dan hikmah dari pensyariatan jual beli, aduh, lumayan ngap juga ya. Dan hikmah, ya, dalam pensyariatan jual beli, bahwa sesungguhnya kebutuhan manusia itu berkaitan erat terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Orang ada yang bisa menciptakan baju, membuat baju, antum punya duit, antum pengen misalkan baju tersebut, ya, akhirnya antum mengeluarkan uang antum, ya, terjadilah pertukaran antara uang dengan baju tadi. Nggak punya peci, orang ada yang bisa produksi peci. Yang produksi peci punya tujuannya secara ekonomi apa? Pengen duit, pengen uang, pengen cuan, pengen untung. Akhirnya terjadilah proses bai' tadi, ya, transaksi tadi. Au ghairihi ghaliban, atau kepada yang selainnya, ya, ghaliban secara umum. Wal ghair qad la yabdulu min ghairi 'iwadin, dan yang lainnya, ya, terkadang, ya, ada juga yang tidak, ya, yang tanpa iwab, ya. Wal ghair qad la yabdul min ghairi iwadin, ya.
Maka di sini fasyuri'al bai' li tahqiqil qasdi min ghairi haraj li ayyin minal ba'i awil mushtari. Nah, maka disyariatkan jalah jual beli ini untuk melaksanakan tujuan, ya, min ghairi haraj, tanpa adanya hambatan antara penjual dan pembeli, ya, unsur ridho sama ridho, ya. Jadi memang harus ada iwadnya. Kira-kira Anda mau tanya, kita jual beli gak sama Allah? Nah, jual beli kita sama Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarati tujikum min azabin alim. Itu dalam ilmu balaghah, dia lafaznya masih lafaznya lafaz yang masih mubham, ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada perniagaan, kepada bisnis yang akan menyelamatkan kalian min adzabin alim, dari azab yang pedih. Selangsung Allah jelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau mubham, ya. Kegagalan, ya. Apa? Tijaratun tunjikum min adzabin alim. Apa tijarahnya? Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Oh, ternyata jual beli sama Allah seperti itu, ya. Innallaha yashtari anfusahum bi anna lahumul jannah. Ya, sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang beriman itu jannah, akan surga, ya. Berarti ketika kita melakukan amal, ya, melakukan amal, maka kita pun sama, ya. Kita bertransaksi pahala dengan Allah, ya. Allah menyuruh seperti ini, coba kamu kerjakan, ya, mengerjakan. Nah, kemudian kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Walaupun memang ada perbedaan antara amal dengan fa'al, ya. Kalau amila ya'malu dengan fa'ala yaf'alu, bedanya apa? Kalau amila ya'malu adalah perbuatan atau pekerjaan yang menimbulkan feedback. Feedback itu balasan, ya, yang mendapatkan jaza, ya. Makanya pekerjaan disebut sebagai amalun, bukan fa'alun, bukan fi'lun, ya. Orang bekerja, ma'amaluk, madza ta'mal, apa pekerjaanmu? Kenapa? Karena pekerjaan seseorang itu dia mendapatkan gaji, ya enggak? Dapat gaji, ya. Madza ta'mal? Ana yakni fis sina'ah. Ana yakni tajir, saya pedagang, ya. Saya pegawai, ya. Saya pengusaha, saya konsultan, ya. Itu mendapatkan gaji atau mendapatkan tadi keuntungan, ya, disebut sebagai amal. Tapi kalau fa'al tidak, ya. Fa'al itu bisa jadi punya tujuan atau bisa jadi enggak, ya. Ana sa'af al-hadha, ya. Ana mau mindahin ini dari sini ke sini, ya, enggak ada tujuannya, ya, dan dia tidak menghasilkan, ya, tidak menghasilkan. Nah, dengan fa'ala yaf'alu yang umum, kemudian dengan amila ya'malu yang lebih khusus. Jadi kalau amila ya'malu yufidul jaza, kalau fa'ala yaf'alu la yufidul jaza, ya, tidak mengharapkan balasan. Makanya di dalam tafsir selalu disebutkan Allahu fa'alul lima yurid, yaf'alullahu ma yasha. Kenapa? Allah nggak butuh kita beramal sebanyak mungkin untuk kita juga, ya. Allah dengan zatnya yang maha agung tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah, ya, gitu, ya. Karena kenapa? Fa'alul lima yurid, Allah melakukan atas apa yang Allah inginkan, ya. Fa'alul lima yasha, ya. Kalau kita enggak, ya, wa'amilus salihat, ya, kemudian mendapatkan apa? Fil jannah, ya, surga. Kalau misalkan di dunia kita amal mendapatkan gaji, ya, wahakadha, ya. Itu perbedaan amal dengan fa'al. Ada juga yang disebut sebagai kasab, ya, kasbun, bukan kasbon, ya. Kalau kasbon ngutang, ya. Anda nggak tahu itu kasbon istilah apa itu, ya. Kasbon istilah apa? Ya, Anda nggak dapatin di bahasa Indonesia, adanya di bahasa Inggris, ya. Di bahasa Inggris apa? Kas itu kasnya berasal dari cash. Cash. Bond itu surat utang, ya, surat utang, ya. Istilah lainnya adalah obligasi dia, ya. Cash bond, surat utang secara cash. Maksudnya apa? Kita minjem duit dengan uang cash, itu maksudnya, ya.
Coba kasbon dong, kasbon. Padahal harusnya cash bond, ya. Ini analisis Anda ya, mudah-mudahan sesuai ya. Karena Anda belum cari di internet, kasbon dari bahasa mana ya. Ya, kasbon dong, Anda butuh pinjaman. Ya, berupa uang tunai, ya, cash bond. Dirubahlah menjadi kasbon. Bukan dari bahasa kasab ya berarti ya. Kalau kasbon itu dia bekerja yang menghasilkan untuk mencari nafkah. Itu kasaba yaksibu. Nah, sama seperti amal, cuman dia lebih khusus lagi. Nah, babun syurutuhu wa ma nuhiya anhu. Syurutuhu wa ma nuhiya anhu, tafaddal, yani liqiraati li akhina Inggil, tafaddal. Asyartu fi urfil fuqaha. Kalau mau lihat sini boleh, lihat situ boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyartu fi urfil fuqaha ma yalzamu min adamihi al-adab. Lam yasihal bai'. Naam, sahih. Wa syartu qad yaqa'a fil aqidi al-ba'i'i al mushtari ka'an yakuna aqilan mumayyizan kayfa la yasihu min mahjurin alaihi aw safihin wa qad yaqa'u asyartu fil lafdhi alladhi bihi yatimul aqdu aw safaqatu Naam. mithlu an yakuna bi sighatil madi wa qad yaqa'a fi naw'il mali ka an yakuna maqduran alaihi matalan fala yajuzu bai'u hayawanin naddan fala yaqdiru ala imsakihi. Naam, hakadha ala imsakihi. Naam. Ya, syarat menurut ulama apa ya tadi disebut syarat itu ya dalam definisi ulama arrafal fuqaha ma yalzamu min adamihil adam, ya sesuatu yang wajib ada, karena kalau misalkan dia tidak ada maka menjadi tidak terjadilah proses tersebut. Fa idza fuqida syaratu lam yasihhal bai'. Kalau misalkan syaratnya hilang maka tidak sah jual belinya. Syarat juga terjadi di dalam aqid. Aqid itu al-ba'i awil mushtari, ya penjual dan pembeli, ya. Ka'an yakuna aqilan mumayyizan, seperti orang yang berakal dan juga cerdas, ya haitsu la yasihu min mahjurin ali aw safi, dan di mana tidak sah jual beli orang yang mahjur. Mahjur terhalang. Dia punya harta, tapi kemudian dia punya prahara, punya masalah nih di bank, atau misalkan korupsi, disita lah sama negara, sehingga dia tidak bisa melakukan jual beli karena hartanya itu terhalang, atau terlilit utang yang utangnya itu melebihi daripada harganya, daripada asetnya tadi, atau safi atau safi, ya, orang yang tidak mumayyiz dan tidak akil, ya, safi, ya. Safi itu ya kalau dikasih duit 1 juta, beli permen dikasih sejutanya itu ya. Hakada dikasih 100.000 buat beli cilok 5.000, itu nggak diambil kembaliannya ya. Itu safi ya. Ya, kemudian waqad yaqa'u syartu fil lafzil ladzi bihi yatimul 'aqdu aw as-safaqah. Nah, di antaranya safaqah sama dia jual beli juga, mithlu an yakuna bi sighatil madhi. Ya, seperti apa namanya terjadi lafaznya itu dengan sigot madhi. Ya, misalkan bi'tuka, saya telah menjual. Kan seolah-olah sigotnya madhi ya. Padahal kan proses jual belinya itu mau nih. Bi'tuka bikadza, saya telah menjual. Tapi dia maknanya adalah makna sedang. Ya, ya sigotnya. Atau misalkan abi'u hada, ya. Ya, ini bisigotil madhi. Wa qad yaqau fi naw'il mal. Ya, juga terkadang terjadi fi naw'il ilmil mal, jenis harganya. Ya, terjadi syarat tadi ya. Tadi dengan sigotul madhi ya. Apa namanya? Bi'tuka bikada. Naam. Ishtaraitu bikada. Ya. Berarti maknanya udah terjadi dong tadi. Nah, ini hanya bisigah saja ya. Sehingga nanti menutup kemungkinan ketika misalkan dimasukkan kata ya sa'abi ihada, ya sa'abi uhada, saya akan jual ini kepadamu nanti, maka itu belum jadi itu, karena dia dikaitkan dengan nanti, prosesnya belum jadi ya. Tapi ketika dengan bisighatil mahdi maka dia sudah masuk. Kan yakuna maqdurun alaihi mathalan, misalkan kepada hartanya ya, atau objeknya ya, atau mabi'nya ya. Ini kita mengulas ya secara cepat ya, nanti kita tujuannya ke hadisnya ya. Atau misalkan yang mampu ya untuk dipindahkan, maka tidak boleh
bai'u hayawan naddan, ya jual beli hewan yang hilang, ya yang kabur, ya. Fala yaqdir ala imsakihi, yang tidak bisa diambil, ya. Ana punya burung ana mahal dari Brazil. Wih, boleh nih, berapa? 5 juta. Ya, mana burungnya tuh di atas tuh. Burungnya liar tuh di atas, burung ana lepas. Nggak bisa, harus dicari dulu. Didapatkan dulu burungnya, ya. Ana punya burung bagus nih, burung merpati ana nih. Mana? Tuh burungnya tuh. Nah, itu nggak bisa, ya. Walaupun memang dikuasaan dia, tapi tetap harus dia dapatkan dulu, kemudian mudah untuk diserahkan, ya. Nah, wa qawluhu wa ma nuhiya anhu yakni minasyurut awil buyu'. Ya, minasyurut awil buyu'. Dan yang disebut sebagai wa ma nuhiya anhu, dan apa yang dilarang atasnya, yaitu ya daripada syarat-syarat, ya, atau daripada jual beli tadi. Sehingga di dalam kitab Ibadatul Ahkam ini ya banyak membahas yang pertama tentang al-buyu' al-manhiyah anha, jual beli yang dilarang. Kan kemarin di awal kita sudah paham, ya. Nanti kita kaitkan juga ini, ya insya Allah, ya, dengan kaidah yang kemarin belum selesai, ya. Kaidahnya belum selesai, kita baru dapat berapa kaidah? 6 ya kalau nggak salah, ya. Itu hanya 40 halaman, ya. Nah, kepada apa namanya, di dalam kitab ini, ya, jadi yang dibahas itu kebanyakan adalah jual beli yang diharamkan. Yang diharamkannya berdasarkan daripada hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, gitu ya. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran lafaznya umum, ya, lafaznya mujmal dia, ya, atau am, ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kira-kira jual beli yang dimaksud apa? Nah, dijelaskanlah ya di masa Nabi. Ya, dijelaskanlah dengan berbagai macam. Karena terjadi berbagai macam jual beli, akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan standar yang haram bagaimana dengan nama-nama yang khusus, ya. Ada bai'ul aina, ada kemudian bai'ul asa, kemudian ada bai'ul mulamasah, ya. Itu dengan berbagai macam kita paham yang haramnya ketika ada jual beli yang model baru. Ini nggak masuk ke yang ini. Kembalikan kepada kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Ya, kembalikan ke situ. Karena dalam kaidah yang lain, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah. Ya, beda dengan ibadah, ya. Mohon maaf, ini biasa nih. Kalau berat badan 90 kilo, pegel. Ya, nah sekarang kita baca hadisnya. Nah, nuridul qiraah, ya, Faldi fadal. Bazzar, rawahul Bazzar wa sahahul Hakim. Wal ma'na al-jali qad jabalat at-taba'i'u ala talabil makasib wa hubbir rizqi ma ikhtilafi hadhihi at-taba'i bi taqdiri ba'di hadhihi al-arzaqi ala ba'din wa taqdilu ba'di tarkil kasbi ala ba'din. Naam, taib. Ya, hadisnya ini sebagai pengantar yang pertama. Hadis daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila, ya. Ayyul kasbi atyabu, jual beli, kasab, ya. Mata pencaharian atau pekerjaan apakah yang atyab, yang baik ya Rasul, ya. Yang baik apa? Tuh, pertanyaan sahabat tuh luar biasa, ya. Berbobot semua. Sampai sekarang pertanyaan ini menjadi ilmu. Coba sebab pertanyaan sahabat jadi ilmu, gimana pengalirnya pahala sahabat ini? Tidak diragukan. Ya enggak? Enggak tiba-tiba langsung Rasul mengatakan amalur rajul biyadih, tapi karena sahabat yang bertanya. Gimana itu menjadi ilmu? Terus turun-temurun sampai ila yaumil qiyamah. Ketika kita mengatakan ayyul kasbi atyab, maka itu adalah ucapannya daripada sahabat Nabi tadi. Ya, ayyul kasbil atyab.
Yang kemudian dari Rifa'ah bin Rafi. Itu terus menjadi ilmu. Ya, luar biasanya ya, sahabat ya. Dan juga peran Imam Al-Bukhari, ya, kemudian Imam Muslim, dan para ulama-ulama hadis ya. Jual beli apa yang paling baik? Ya, atyab ya. Qala amalur rajuli biyadih. Ya. Ya, pekerjaan seseorang biyadih dengan tangannya. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Wah, luar biasa nih. Ya. Jual beli dikaitkan dengan mabrur, sama seperti haji, ya. Al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa'u illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahalanya melainkan surga. Nah, ini jual beli yang mabrur. Apa jual beli yang mabrur? Dibahas di sini. Makna global, makna umumnya, ya. Tobai ya, disebutnya tobai, tobiat ya. Tobiat manusia yaitu menuntut ala thalabil makasib ya. Menarik untuk senantiasa mendapatkan makasib, mata pencaharian ya. Karena memang kita punya fitrah ya, tabiat kita ya. Dalam ilmu ekonomi disebut sebagai manusia pragmatis atau manusia oportunis. Kalau pragmatis itu segala sesuatu ada untungnya atau enggak. Saya ini beli makanan, ada untungnya enggak? Ada buat saya makan. Ya. Saya beli makanan di pasar berlebih. Gimana biar jadi untung? Saya jual lagi ke yang lain. Saya bisa bikin lukisan. Ya. Gimana biar untung nih? Saya jual. Ya. Saya punya channel nih, pabrik nih, peci nih, gimana biar untung selalu. Nah, cuman ya terkadang dalam prinsip ekonomi, hukum pragmatis itu karena mereka tidak memahami koridor-koridor Islam sehingga dilabas semuanya, ya, yang halal maupun yang haram. Yang penting cuan, yang penting untung. Pragmatis itu apa di belakang aktivitas saya? Ada untungnya atau enggak? Ada duitnya atau enggak? Ya. Ketika dia menjadi oportunis, maka enggak dilihat tuh. Yang penting gua yang untung, orang lain enggak perlu, enggak masalah. Ya, ya. Nah, tapi di Islam punya koridor. Kenapa? Karena memang tabiat kita ke situ. Ya, enggak bisa tabiat kita, ya. Mau bagaimanapun, enggak kok. Kita enggak perlu duit kok, gitu kan. Perlu antum. Ya, antum beli pakaian apa? Pakai uang, ya enggak? Beli peci pakai uang. Ya gak? Beli HP pakai uang. Ya gak? Ya, cuman Islam memberikan koridor. Yang terbaik itu apa sih? Ni'mal malus saleh fi yadi rajulis saleh. Ya, kalau orang itu saleh berarti dia tahu, oh, saya harus infak. Saya harus zakat. Oh, jual beli harus jujur. Saya jadi pengusaha harus begini, harus begini. Nah, dengan kerangka Islam itu membenak di dirinya sehingga dalam setiap aktivitasnya ada unsur rabbani. Ada unsur aktivitas ilahi selalu. Dalam ilmu filsafat ilmu ya, filsafat ilmu selalu dikaitkan dengan teologi setiap aktivitas kita. Oh, ada unsur ketuhanannya ini. Kok bisa ada unsur ketuhanan? Bagi orang-orang yang pragmatis nggak ada. Di dunia aja saya untung. Bisa saya pakai makan, bisa saya foya-foya, tapi kita tidak. Untuk manfaatkan untuk saya taruh di sini, saya kemudian berlebih, saya berbagi, ada kewajiban zakat, wahakada. Tapi memang tabiat kita adalah senantiasa mencari tadi pencaharian. Wahubur rizki, dan juga menyukai ya rezeki ya. Ma'akhtilafi hadhihi tabai fi tafdili ba'di hadhil arzaq ala ba'din. Bersama perbedaan tabiat ya, di antara mereka ada yang dilebihkan satu sama yang lain dari sisi rezeki. Sehingga di dalam teori ekonomi ini berkaitan dengan supply demand juga. Ya, dan juga teori, ana lupa namanya, ya, teori yang memang natural, ya, teori ekonomi natural, ketika ada si kaya dan si miskin bahasanya. Orang yang berlebih dari sisi harta, ya, ini anak kaitkan ekonominya ya. Yang surplus dalam hal harta, ada yang defisit. Anak kelebihan harta nih, mau diapain harta anak? Oh, dibagiin nggak dapat apa-apa. Kerjasama, anak dapat untung nanti. Akhirnya dibuatlah kerjasama. Nah tadi, anak mau nabung aja, tapi nabung nggak dapat apa-apa. Ada nabung deposito yang syariah, deposito mudharabah. Anak punya duit berlebih, teman anak bisa usaha,
Ana sumbang deh 100 juta bikin warung, ente untung berapa, ana berapa. Nah, jadi begitu. Ya, wahakadha ya. Kan berbeda. Harus ada saling tolong menolong. Kalau orang kaya semua nggak mau tuh jadi pembantu, jadi tukang AC, jadi tukang kusen, nggak bakal mau. Terbukti nggak? Terbukti. Negara-negara penghasil minyak kaya semua, akhirnya mereka harus mengimpor. Ya, harus mendatangkan pegawai dari negara-negara berkembang. Contoh misalkan Uni Emirat Arab. Itu kan naik daun. Yang tadinya jazirah, ya, tanah yang tandus, ketemulah di situ gas, ketemulah minyak, naik daun. Kaya luar biasa. Ini sesuai dengan akhir zaman hadisnya Rasul, ya. Nah, kemudian setelah itu dia butuh nih mau nyolek yang lain, buka misalkan open kerjaan itu open job seeker gitu ya, atau open job, open locker, lowongan kerja buka, nggak ada yang nyolek, yang buka aja nggak ada, suruh kerja misalkan jadi office boy, jadi tukang AC, apaan tukang AC, duit saya udah banyak, kalau bisa pabrik AC-nya saya beli. Kan orang kalau kaya begitu. Akhirnya mereka harus mengimpor pegawai dari luar, diantaranya Indonesia, ya, Bangladesh, Vietnam, ya gak? Ya, negara-negara lain, tapi itu seimbang, ya. Kalau nggak ada sama sekali, nggak bakal jalan di dunia. Orang miskin semua nggak bakal jalan, kaya semua nggak bakal jalan. Nah, ini keseimbangan, ya. Wa faddala ba'dukum ba'dha, ya. Nah, wa tafdilu ba'du turukil kasbi ala ba'din, dan begitu pun sama, ya, metode pencahariannya yang berbeda-beda, ya, dilebihkan sebagian dengan sebagian yang lain. Tapi kita harus antum harus motivasi nih ketika antum mengajarkan, ya. Orang itu ketika dia memang kerjanya bisa di bagian pegawai, dia menjadi karyawan, itu ada pahala juga, ya. Pahala misalkan menjadi karyawan perusahaan apa, dia membantu perusahaan tersebut, dia profesional di dalamnya, ada pahala juga. Antum yang pengen usaha ini yang terbaik misalkan, ya, ini masuk ke dalam tadi ada jual beli bai'ul mabrur. Ketika disebutkan amalur rajul biyadih, walaupun ini ada ikhtilaf antara ulama, ya. Biyadih ini apakah dengan tangannya secara langsung atau tidak? Ya, ketika dikaitkan dengan amalul rajul biyadih, dikaitkan dengan Nabi Daud alaihi salam, berarti yang berkaitan dengan hirfah. Hirfah itu keterampilan. Bisa buat anyaman, bisa buat apa. Tapi sekarang masuk ke dalam pegawai pun, ya, ini masuk. Ya, contoh apa? Di hadis, innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila dia bekerja yutqinah, profesional dalam pekerjaan tersebut. Nggak bisa nih, anak pengen jadi pegawai semua. Nanti yang gaji siapa? Itu kan, emang direktur yang gaji? Yang gaji direktur itu hanya tanda tangan, yang punya perusahaan itu, ya, yang punya saham di dalamnya. Nah, mereka lah pengusaha-pengusaha. Pengusaha bikin perusahaan, kalau nggak ada direktur yang mengerjakannya, nggak bakal jalan, ya. Direktur ada, pengusahanya ada, nggak ada pegawainya, nggak bakal jalan, ya. Makanya harus berkesinambungan semuanya, ya. Inilah betapa Islam sangat memperhatikan prinsip yang sesuai dengan tabiat kita. Dari sisi ekonomi itu dibahas, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1445 tahun yang lalu membahas ini yang sesuai dengan ekonomi Islam, prinsip tabiat manusia dan fitrah manusia. Naktafi hadza, nastamir ba'da shalah. Di pause dulu. Kita lanjutkan lagi, ya. Tadi sampai mana? Lupa. Walamma kana. Nah. Walamma kana al-muslimu sadiqu yataharral afdal. Ya. Dan ketika seorang muslim yang jujur itu yataharra, mencari-cari yang lebih utama, wal ab'ad anil haram, ya, dan menjauhi daripada yang haram dan yang syubhat, fa innahu ultuja ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk sebagaimana hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyurshidahu li afdali dzalika dunyan wa akhran, yang Rasul menunjuki kepada yang terbaik yang demikian itu di dunia maupun di akhirat.
Jadi jual beli seolah-olah konteksnya ekonomi, interaksi kita yang penting kita dapat untung sama untung, tapi enggak ada unsur ukhrawinya. Ya, makanya Islam punya batasan. Fadallahu sallallahu alaihi wasallam ala imadil kasbi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendorong ya menunjukkan ala imadil kasbi. Yang nerjemah enaknya apa nerjemahin? Ya, penopang ya atau sanggahan atau tiang penopang sandaran dalam mata pencaharian. Wahumal amal as-sin'ah, as-sun'ah, yaitu pertama adalah amal. As-sun'ah berarti as-sun'ah itu membuat yang tidak ada kemudian dibuat ya. Bahasanya kitanya kayak factory gitu. Ya karena sin'ah itu kan factory ya, pabrik ya. Jadi menciptakan yang tadi dari bahan mentah diolah menjadi yang produk-produk. Nah itu namanya as-sun'ah juga masuk ya. Yang tadinya pertanian belum bisa dimakan, kemudian dari biji tadi ditumbuhkanlah dia dengan proses, dengan teknik, jadilah dia beras yang bisa dimakan. Jadilah dia jagung ya. Dan juga at-tijarah ya, perniagaan yang secara umum. Nah, at-tahlilul lafzi ya, tadi ini buku ini ya ada al-makna al-ijmali dan ada tahlil al-lafzi. Ini pelajarannya udah kayak pelajaran ini tafsir tahlili dan tafsir ayatul ahkam. Kitab ini metodenya. Karena memang Syekh Alwi Al-Bas Al-Maliki ini beliau putranya saya kan, Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki ya, profesor ya. Sehingga sistem ilmiahnya itu luar biasa gitu. Ya, penulisannya ilmiah nih, ya. Kita nggak bisa nih nulis rapih ini. Ya, beliau rapih banget gitu ya, insya Allah. Ya. Kita udah pakai bantuan AI tetap aja belum rapih juga ya. Ya, at-tahlilul lafzi, ya analisis lafaznya. Al-kasbu, nah ini kenapa sih dibuat seperti analisis lafaz agar nempel ketika al-kasbu itu apa sih? Ya, al-kasbu itu aima yahsuluhul insan wa yahuzuhu. Apa saja ya yang didapatkan oleh manusia wa yahuzuhu. Haza yahuzu artinya banyak ya, bisa mendapatkan, bisa memiliki ya. Ya, atau yang dimiliki oleh manusia. Ya, al-kasbu. Wa yadkhulu fi milkihi wa tasarrufi yaminihi. Masuk ke dalamnya adalah kepemilikan daripada dirinya dan juga ya daripada ya aktivitas yaminihi budaknya. Ya, zaman dahulu kalau punya budak, budaknya kerja, maka otomatis hartanya masuk ke kita. Kita punya budak, ayo silakan kamu jualan, dapat untungnya otomatis tuh. Ya, cuman sekarang nggak ada ya istilah perbudakan ya. Gitu. Jangan juga menyamakan, kan punya pegawai kita gaji, pegawai budak saya, enggak, beda. Pegawai itu ajir. Ya, orang yang kita sewa jasanya. Nanti ajirnya apakah ajir mustarak ya atau ajir yang ghair mustarak ya, ajir yang memang dia terikat atau tidak ya. Kalau terikat ya harus kita jaga betul ya, dia kewajibannya jam segini masuk, kemudian pulang jam segini, pekerjaannya ini. Nah, begitupun dengan pegawai yang kerja. Kalau harusnya masuk jam 8, ini masuknya malah jam 9, jam 10. Ya, tidak sesuai dengan jadwal. Ada perhitungan dari 1 jam, 2 jam itu yang tidak sesuai dengan iwatnya. Nah, orang-orang yang wara itu dia menghindari. Makanya kenapa dalam sebagian disebutkan yang paling amalur rajul biyadi, ini yang paling tinggi tawakalnya diantaranya adalah zira'ah, ya pertanian. Karena unsur tawakalnya sangat tinggi sekali ya. Kalau kerja ya tadi unsur subhatnya memang kuat. Ini secara waro ya, bukan ke konteks fikih ya. Tolong difahami ya, yang di para audiens di handphone di ini juga ya, di online ya. Ini dalam konteks waro tentu berbeda dengan konteks fikih ya. Waro itu satu step di atas daripada fikih ya. Gitu ya. Nah, wa kullu ma lahu tsaman madiyun au ma'nawiyun ya. Daripada harta, dan setiap apa yang punya saman, yang punya harga madiyun ya, materi ataupun immateri, immateri maknawi ya, maknawi.
La siyama hadzal akhir fi ayyamina kama la yakhfa. Sebagaimana di hari-hari ini, ya di hari-hari kita apa? Ya, hari kita apa? Ada hak paten. Ada hak kekayaan intelektual. Ada hak apa lagi? Ya, misalkan ada satu merek, ya hak merek dagang. Ini kan masuk juga. Kenapa sih sepatu dengan merek ini harganya bisa mahal? Padahal kualitasnya sama, dia punya merek. Jam tangan ada yang bisa bikin dengan kualitas yang hampir mirip, tapi mereknya beda. Nah, mereknya itu punya nilai. Kalau dalam ilmu akuntansi, antum akan paham, ada perusahaan misalkan, contoh sebagai contoh Louis Vuitton, ya, atau perusahaan perusahaan merek brand-brand ternama. Itu disebut hak mereknya itu harganya itu triliunan. Kalau ditanya, itu ada gak fisiknya? Nggak ada. Nanti ada dalam akuntansi. Nah, di situ ditulis triliunan, ya, walaupun nggak ada bendanya, asetnya aset yang tak berwujud. Nah, ini juga masuk sekarang. Gimana? Mau tidak mau ya memang harus kita akui. Kalau nggak diakui akan berantakan. Contoh berantakan bagaimana? Ada produk, orang sudah bangun, misalkan perusahaan membuatlah dia misalkan merek makanan, ya, bertahun-tahun terkenal di berbagai macam penjuru. Ada lagi yang bikin dengan nama yang sama, menyerupai gitu kan, menyerupai yang tadi udah puluhan tahun perjuangannya. Ini tiba-tiba ente bikin mengcopy dengan nama yang sama gitu kan. Nah, ini berarti ada kezaliman di dalamnya. Ya, otomatis ya harus dirubah ya kan namanya, gitu kan. Tapi tidak mungkin ya bisa sama persis ya. Makanya sekarang ada jam yang palsu, ada jam yang asli ya. Begitupun dengan sarung ya, yang asli bagaimana, yang palsu bagaimana ya. Merek-merek itu ya. Di sini boleh nyebutin merek sama negara enggak? Boleh. Merek-merek Cina itu ya, ya. Merek-merek Cina sono ya. Anda ngomong ke sini nih ya. Gitu ya. Kan banyak ya di Amerika, di Eropa itu wajib ya. Merek itu asli. Bahkan kalau antum ke bandara, antum ngajak istri ya atau saudara perempuan pakai tas yang branded gitu ya. Itu di imigrasi dicek. Kalau tasnya palsu disobek langsung di situ. Digunting. Ya, digunting langsung. Pakai tas merek apa sih? Yang terkenal itu misalkan Hermes ya. Pakai dicek imigrasi. Ah, ini palsu, gunting langsung di situ. Tapi kalau di negara yang atuh lagi itu ya, itu enggak tuh, bebas aja, terserah mau bikin aja semua ya. Sehingga ada perang antara Amerika dengan Cina. Ya, Amerika mempertahankan hak patennya, Cina bikin sebanyak-banyaknya. Ya, sampai kita aja di kita misalkan harusnya kerajinan tangan, kita punya nyiru. Nyiru itu apa? Yang buat nampan yang besar dari anyaman ya. Nyiru ya. Kita harusnya bikin pakai rotan. Ya. Cina bikin pakai plastik, lebih mudah bikinnya, lebih kuat, karena kalau kena air dia nggak bakal kalau kayu itu kan suka bau, suka berlapuk ya. Ini lebih laku dia. Akhirnya orang anyaman kita berkurang pencahariannya, ya kan, hasilnya ya. Nah, itulah pinternya mereka ya. Nah, kita harus bisa. Makanya ya cintai produk dalam negeri itu sebenarnya tujuannya gitu. Cintai produk dalam negeri, mahal dikit, tapi antum kalau niat, saya nolong saudara saya, sesama orang Indonesia, satu bangsa sama saya. Saya, apalagi kalau antum tahu itu petani orang Cikarang, ya Allah, saya tahu dia rajin ibadahnya, ininya. Antum niat itu, oh pahala luar biasa. Kesadaran itu tuh yang belum muncul tuh. Ya. Ini berkaitan nih dengan kajian Habib Ares Mahdi ini ya. Berkaitan. Makanya beliau kajian yang kemarin beliau dengan yang sebelumnya beliau pernah bahas selalu poinnya. Karena itu dakwahnya beliau di situ. Ya kan? Dakwah yang harus diulang-ulang terus biar masuk gitu. Karena sekali itu belum tentu masuk. Ya enggak? Yang berkali-kali belum tentu masuk. Yang kemarin dibahas tentang 5F. Ya, jajahan daripada Yahudi. Antum masih ingat? Coba F yang pertama. Food, yang kedua fashion, yang ketiga film atau fun, yang keempat
finance. Ya. Yang kelima apa? Yang kelima, ulang lagi, food, fun, fashion, finance, satu lagi. Hah? Kan film masuk ke fun ya? Hah? Film masuk ke fun kah? Oh, fun ke game. Ke game, ke judi gitu ya, judi online ya. Oh, film ya. Oke ya, ke film ya. Oke ya, ada 5 waktu masih ingat. Ya, santri. Ya, santri ya. Harus dibedakan antara santri dengan jamaah. Beda kualitasnya soalnya ya. Ya, hakada itu didakwahin terus ya. Selalu. Itu luar biasa tuh, bisa konsisten begitu. Ya, Habib Aris Mahdi itu ya. Anak ngikutin selalu. Ya, anak walaupun nggak hadir di sini karena anak ngajar ya. Dan paginya anak harus ke Bogor ya. Jadi anak izin sama guru Faris, anak abrozum ya. Jadi anak ngikutin sampai pengajian-pengajian itu lewat Zoom ya. Lewat Zoom lagi, lewat YouTube ya. Ya, wahakada ya. Nah, berarti ini masuk ya hak tadi merek dagang. Sawa'un daf'u lidzalika iwadan min ra'si malihi amin amali yadih. Nah, misalkan juga tadi pembayarannya tadi ya bisa misalkan iwadan ya, penggantinya daripada modalnya dia atau daripada pekerjaannya. Atau daripada pekerjaannya, berarti ini al-kasbu. Gimana maksudnya? Jadi kasbu itu adalah aktivitas yang menghasilkan, mencari nafkah pencaharian. Bisa daripada modal yang dia taruh. Ya, antum ada perusahaan, antum beli saham, ya, ternyata antum punya 30% perusahaan tersebut. Ada warung modal 100 juta, antum nyumbang 30 juta. Otomatis per bulannya dapat berapa antum dapat? Nah, berarti dia dari roksi malihi. Kalau dari min amali yadi, antum yang ngelola, antum yang memproses, antum yang menjual. Berarti itu min amali yadi. Dan semuanya masuk ke dalam al-kasbu. Ya, makanya kasbu itu adalah bekerja. Ini harus dihindari oleh anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang kadang berpikir bahwa cara mencari uang dengan cara instan, gitu kan? Cara instan, cara cepat, ujung-ujungnya penipuan. Ya, Anda nyebutkan saja, misalkan kayak kasus yang kemarin Binomo, ya enggak? Kasusnya Doni Salmanan, Indra Kents, ya kan? Yang ketangkep, ya, main apalah saham palsu lah, ini kan? Akhirnya ketangkep, memang kayaknya cepat, tapi tujuannya nipu, gitu kan? Nah, kita jangan seperti itu. Kita doronglah, ya. Dan juga jangan merasa minder juga, ya wahai kata. Nah, kemudian atyab yang terakhir. Atyab itu apa? Ya, tadi kasbu ya, paham ya? Berarti kasbu itu ya. Pokoknya mata pencaharian bisa dari kita kerja, bisa dari kita punya harta kita taruh, kemudian menghasilkan orang yang bekerja, kita punya porsi di dalamnya. Itu juga al-kasbu juga. Ya, kasab juga namanya. Ada atyabu. Apa atyab? Kok bisa jual beli? Kan atyab itu biasanya halal dan thayyibah, berkaitan dengan makanan. Nah, ini kenapa kok ada pekerjaan yang atyab? Atyab itu ay aktsaru hillan wa barakatan. Yang paling banyak atau yang paling mendekati ya kehalalannya dan juga keberkahannya, ya. Jadi kalau ditanya atyab, ma mana atyab? Atyab aktsaru hillan wa barakah. Yang paling halal dan yang paling berkah. Fa'ata at-tayyiba huna fi muqabilil khabith, fi muqabilil khabith. Didatangkan kata thayyib ya dari pertanyaan sahabat tadi sebagai lawan daripada khabith. Ya, pekerjaan yang kotor ya. Alladzi yakunu ghaliban kinayatan anil haram ya. Yang yakunu ghaliban huwa kinayatan anil haram, yang memang secara umum dia merupakan kinayah daripada yang haram. Lawan daripada thayyib itu memang khabith, tapi khabith yang dimaksud di sini adalah haram ya. Wal halal fil asli kulluhu mutasawin. Dan sedangkan halal secara asalnya kulluhu semuanya sama, lakin lamma kana ba'duhu ab'ad ani syubhat min ba'd. Tetapi halal kan ketika sesuatu didefinisikan halal, maka semuanya sama nih. Ini status sesuatu statusnya apa? Halal. Halal berarti masuk yang mana? Ibahah. Boleh dimanfaatkan dari sisi hukum taklifinya.
nanti berkaitan dengan korinah yang ada, ya. Karena halal nggak masuk hukum taklifi kan, wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Halal yang mana asalnya masuk kepada yang mubah. Ketika dikatakan sesuatu itu halal, maka dia mubah. Tinggal nanti bagaimana kita belanja untuk makan, karena kita daripada kelaparan sampai mati, misalkan sampai meninggal, sehingga makan tadi menjadi wajib. Kita makan untuk menguatkan ibadah, itu menjadi misalkan sunnah. Kita makan tujuannya untuk foya-foya, jadi makruh. Itu tergantung nanti hukum yang mayatarattabu alaih, ya, dalam usul fikih, ya. Nah, ini tinggal dilihat yang paling halal itu yang bagaimana. Yang paling halal itu adalah lamma kana ba'duhu ab'adu ani syubhat min ba'din. Ketika dia semakin jauh daripada yang subhat. Makin jauh kepada yang syubhat, maka makin halal dan berkah. Makin jauh daripada yang syubhat. Utliqa an ba'dahu ahal min ba'din aktsaru barakah. Nah, ketika misalkan dia, ya, yang paling ahal, yang paling halal itu apa? Ketika dia yang paling jauh daripada syubhat. Kan syubhat itu antara halal, haram, ya. Kemudian nih antara ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, baina. Ketika makin jauh daripada yang haram, maka dia makin dekat kepada yang halal. Nah, itu konsepnya. Ini ada hukum nih, gimana nih? Bitcoin nih dibahas, ulama sudah membahas. Oh, tapi ternyata ulama yang membahas ini bahwa ada unsur gorornya, ketidakjelasannya, nggak ada yang mengunderlying asetnya. Kalau misalkan hilang begitu saja, ada yang membolehkan juga, misal, ya, ada yang membolehkan, tapi kurang ini. Aduh, hati saya lebih condong, nggak main ke situ. Antum misalkan punya duit 1 miliar, taruh di situ. Aduh, nggak deh, udah yang jelas-jelas aja, gitu ya. Daripada tadi ada unsur gamblingnya. Antum semakin menghindari ke situ, maka tadi semakin mendekati kepada yang halal, ya, wahakadha. Nah, kemudian yang terakhir mabrur. Ya, mabrur adalah lagi syafihi wala khida'. Ya, ini otomatis langsung hafal, ya. Hafal, ya, tadi apa? Al-kasbu, ya, ma yahsuluhul insan wa ma yahuzuhu, ya. Kemudian apalagi selain al-kasbu tadi ada atyabu ay aktsaru hillan wa barakah. Kemudian ada mabrur. Apa itu mabrur? Lagi syafihi wala khida'. Yang tidak ada tipu-tipu dan tidak ada pengkhianatan dalam jual belinya, ya. Wa qad khulisa min kulli manhiin anhu mimma sayati, dan dilepaskan atau dibersihkan dari setiap yang dilarang, mimma sayati, atas apa yang akan dijelaskan. Fikul hadisnya insyaallah nastamir fi ma ba'd. Antum bisa baca dulu, kemudian nanti kita setelah 2 pekan berikutnya bisa ditanyakan, kita lanjutkan kepada syarah dan hadis berikutnya. Naktafi hada, hunaka su'al faqat wahidah mungkin. Kalau ini bahasanya karena buat antum, ya, jadi bahasanya agak sardan, ya, bukan kayak yang kemarin direkam untuk umum. Makanya ini bahasanya anak agak cepat juga karena antum kan pengurus. Kalau tadi Sofkoh salah satu jual beli juga, ya, jual beli yang memang ada unsur tawar menawarnya. Baina safkoh sama bimaknal bai'. Itu ada istilah lugoh ya, jadi